Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua. Materi kuliah analisa dan perancangan sistem pada pagi hari ini saya mengambil referensi dari orang lain. Analisa dan perancangan sistem. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem: dalam suatu sistem terdapat beberapa subsistem yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, guna mendukung semua kegiatan yang ada dalam perusahaan yang sifatnya rutin. Dengan menjalankan suatu sistem yang benar dan teratur, sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka hal ini dapat membantu kelancaran semua kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Jadi yang dimaksud sistem adalah komponen atau subsistem satu dengan yang lain saling terkait, saling mengadakan kerjasama, saling sharing, saling integrasi sehingga dapat membuahkan hasil atau membuahkan sebuah informasi yang bisa manfaat buat perusahaan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengenal sistem secara lebih baik dan benar, maka berikut ini pendapat para pakar. Menurut Raymond di 2004, sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Maksudnya sama untuk mencapai tujuan. Jadi satu klik, satu hati untuk sampai puncak apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Suatu organisasi seperti perusahaan atau satu area fungsional cocok dengan definisi ini. Tapi ada juga yang tidak. Menurut Jogianto di 2005, sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi ada banyak pakar yang menerjemahkan atau menguraikan maksud dari sistem dengan uraian yang berbeda, akan tetapi endingnya atau finishingnya adalah sama, yaitu untuk menggapai satu tujuan. Jadi apabila tujuan yang disepakati bersama itu tercapai, maka itu baru disebut sistem. Kira-kira seperti itu. Dari pendapat pakar di atas, pengertian umum mengenai sistem dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem terdiri dari sekumpulan elemen-elemen, itu sudah pasti. Jadi ada yang bilang elemen, ada yang bilang subsistem, ada yang bilang mungkin bagian-bagian dari sistem itu sendiri. Yang B, elemen-elemen saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Jadi elemen-elemen yang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan dari apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Maka itu disebut sistem. Yang C, satu elemen yang telah ada merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Jadi keberadaan suatu sistem dibentuk untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasi suatu kegiatan yang rutin terjadi. Bisa diambil contoh misalnya satu kampus A yang elemennya terdiri dari Biro SDM, Biro Keuangan, Rektorat, Biro Umum, dan Biro Akademik. Dari biro-biro tersebut dan yang lainnya. Dari biro-biro tersebut dan yang lainnya tadi bekerja sama, saling koordinasi, saling integrasi satu sama yang lain untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh satu universitas tersebut. Jadi kalau memang universitas itu berkeinginan untuk membentuk atau mengangkat sebuah riset unggulan TIK misalnya, atau unggulan TIK mobile, maka kesitulah
arah sistem diarahkan. Demikian. Contoh kecil saja. Nanti Anda bisa mencari contoh-contoh yang lain sesuai dengan referensi dan pengalaman masing-masing. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu pertama, komponen sistem. Komponen sistem yaitu suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama dengan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruangan lingkup dari suatu sistem tersebut. Yang ketiga, lingkaran luar sistem. Lingkungan luar sistem, environment, adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui media penghubung ini memungkinkan sumber daya yang ada mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Masukan sistem. Masukan atau input adalah hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan masukan sinyal input, maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, sedangkan sinyal input adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran sistem. Keluaran output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Contohnya panas yang dihasilkan sistem komputer adalah keluaran yang tidak berguna. Sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh sistem intinya adalah informasi. Yang ketujuh, pengolahan sistem. Suatu sistem dapat punya suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sasaran sistem. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan atau objek yang sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Demikian 8 dari karakteristik sistem. Kriteria sistem yang baik. Ada baik, ada buruk. Itu pasti, karena di dunia ini saling berpasang-pasangan satu dengan yang lain. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada pagi, ada malam. Ada siang, ada sore, ada kanan, ada kiri. Ada wanita, juga ada pria. Itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saling berpasang-pasangan. Kita lanjut kriteria sistem yang baik. Kriteria sistem yang baik antara lain adalah dari sisi kegunaan. Sisi kegunaan, sistem harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi, develop atau pembangunan sistem bisa dikatakan berguna bila dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, relevan untuk keperluan proses pengambilan keputusan oleh para pimpinan di
institusi atau instansi kantor masing-masing. Yang berikutnya adalah ekonomis. Sistem harus dapat menyumbang suatu nilai tambah sekurang-kurangnya sebesar biayanya. Jadi kalau ada modal, kalau ada untung berarti ada rugi. Tadi yang berpasang-pasangan tadi. Jadi kalau misalnya kita invest 1 juta atau 1 triliun, berarti minimal dari pembuatan sistem itu harus menghasilkan 1 triliun dalam jangka yang telah ditentukan. Itu baru ekonomis. Itu baru dikatakan sistem yang mempengaruhi nilai tambah secara ekonomis. Berikutnya yang C adalah keandalan. Keluaran dari sistem harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Yang D, kapasitas. Sistem harus cukup sederhana sehingga struktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedur mudah diikuti. Yang E, fleksibel. Fleksibilitas. Sistem harus cukup fleksibel untuk menampung perubahan konsep dasar untuk menampung perubahan. Yang berikutnya adalah konsep dasar informasi. Pengertian informasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang informasi menurut para pakar. A. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Informasi sesungguhnya berasal dari data yang kemudian diproses sehingga data tersebut memiliki arti bagi pemakainya. Jadi informasi adalah kumpulan dari data yang sudah diolah atau telah diproses sedemikian rupa dengan aplikasi atau dengan alat-alat tertentu, mungkin bisa dengan aplikasi-aplikasi khusus, atau mungkin yang simple dengan Excel yang paling simple, atau mungkin juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain misalnya Listrel, SPSS, mungkin juga ada lagi Listrel, ada lagi satu saya lupa. Sorry. Itu menurut Raymond McLeod 2004. Sedang informasi menurut Jogianto adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Jadi data yang diolah yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang berguna bagi si pemakainya atau si penerimanya. Jogianto 2005. Sekarang kualitas informasi. Dari segi kualitas, informasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah akurat. Itu penting. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan. Kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan karena dari sumber informasi sampai ke penerima mungkin banyak gangguan yang dapat merubah informasi tersebut. Jadi keakuratan, maka kalau istilah akurat kaitannya dengan informasi, maka data yang harus dijaga. Sehingga setelah diolah, nanti tidak ada yang mengganggu atau tidak ada kendala untuk sehingga menjadi informasi yang akurat. Relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakai informasi. Informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibanding dengan biaya
mendapatkannya. Suatu informasi yang tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir efektivitasnya. Yang ketiga, tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang, penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang datang tidak boleh terlambat, itu namanya tepat waktu. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan pimpinan dalam tingkat apapun. Siklus informasi. Data yang diolah melalui model menjadi informasi, penerima informasi kemudian membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain, yang akan membuat jumlah data kembali. Data tersebut diidentifikasi sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus informasi. Ini penting, harus Anda cermati dan Anda perhatikan karena ini basic sekali untuk mulai menganalisa data sehingga diproses menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi tolong diperhatikan, walau ini hanya teori ringan, akan tetapi ini akan sangat menentukan ke depan bila Anda membuat satu aplikasi proses untuk informasi tertentu, misalnya aplikasi akademik, aplikasi keuangan, aplikasi SDM, aplikasi akuntansi, aplikasi-aplikasi yang lain, startup lah, dan sebagainya. Siklus informasi, kita lanjut, dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, itu adanya input data. Atau sebentar. Yang pertama, kalau saya uraikan, itu adalah input data. Setelah itu proses atau model. Di proses atau model ini masuk data besar atau yang sekarang dikenal dengan big data. Yang berikutnya output informasi. Setelah itu, setelah ada informasi, output atau informasi, setelah ada informasi maka ada yang menerima. Nah, yang menerima siapa? Yang jelas para pemegang keputusan. Kalau di desa ya lurah, kalau di camat ya camat, kalau di kabupaten ya bupati, provinsi ya mungkin Pak Gubernur, wali kota, Indonesia ya jelas presiden. Kalau misalnya kampus ya rektor, kalau misalnya kepolisian ya jenderal pimpinannya, dan sebagainya. Siklus informasi menurut Jogianto 2005. Nah, sekarang setelah kita bahas informasi, maka nilai dari sebuah informasi. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu bermanfaat dan biaya mendapatkannya. Itu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Tetapi untuk menilai suatu informasi tidak dapat persis ditaksir dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat GCR atau Google Classroom. Kalau masih kurang puas, nanti pada saat pertemuan kita akan diskusikan. Tapi jangan di WA kali ya.
nanti menumpuk kalau semuanya bertanya. Kecuali kita sepakati pada hari atau jam yang sama. Bolehlah kita diskusi khusus di WA. Kita lanjutkan konsep dasar sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Kalau tadi pengertian sistem, ada juga pengertian informasi. Sekarang pengertian sistem informasi. Pengertian informasi sering dirancukan dengan pengertian tentang data. Padahal keduanya memiliki perbedaan pengertian. Data dapat diartikan sebagai suatu bahasa, matematik, ataupun simbol lain yang biasa dipakai sebagai suatu bahan untuk melihat objek. Peristiwa ataupun konsep informasi memiliki lingkup yang lebih luas daripada data. Informasi memiliki lingkup luas daripada data. Jadi, dengan mengacu definisi sistem serta informasi yang dibuat di atas, maka sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai temuan atau tujuan, itu menghasilkan sebuah informasi. Komponen sistem informasi menurut John, bacanya susah, dan Gary Geniski dalam bukunya Jogianto Haji 2005. Yang dikutip oleh Jogianto dalam bukunya John dan Gary mengumpulkan bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah blok masukan. Masukan input berupa metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Blok model yang kedua terdiri dari kombinasi prosedur-prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Blok itu blok keluaran. Keluaran merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Blok teknologi. Teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu mengendalikan sistem secara keseluruhan. Berikutnya blok basis data. Blok basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. Blok kendali. Berapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur kejadiannya, kesalahan dapat langsung diatasi. Sistem informasi manajemen. Kita lanjut. Sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan oleh semua tingkatan manajemen. Menurut George, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Sedangkan menurut sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Jadi dalam perusahaan-perusahaan besar itu misalnya ada aplikasi akuntansi sendiri, aplikasi SDM sendiri, aplikasi keuangan sendiri, keuangan penggajian, dan aplikasi-aplikasi material mungkin, aplikasi-aplikasi bergudang mungkin. Nah,
secara terintegrasi, maka kalau tadi aplikasi yang saya sebutkan itu terintegrasi satu dengan yang lain, maka itu dinamakan dengan sistem informasi manajemen. Kita lanjut, metode pengembangan sistem. Pengertian SDLC. Nah, mungkin ini kuliah hari ini sampai di sini dulu. Untuk pengertian SDLC atau System Development Life Cycle, kita tunda minggu berikutnya, karena ini lumayan juga menjelaskannya. Jadi kuliah pada pagi atau siang sore hari ini kita cukupi sampai di sini. Apabila nanti ada materi yang saya jelaskan belum paham, bisa kita diskusi lewat chat. Kembali lagi bahwa materi yang saya bawakan adalah materi yang saya download dari internet, namanya materi kuliah ANSI 1 2019. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.